Punya mekanik hero tingkat dewa itu emang keren banget. Kalian bisa menang duel satu lawan satu atau bikin outplay yang bikin musuh ketar-ketir. Tapi mari kita jujur aja deh, ngandelin mekanik doang cuma bakal bawa kalian sampai ke titik tertentu di Honor of Kings. Pasti ada momen di mana kalian ngerasa, kok tim lawan kayaknya selalu selangkah lebih maju ya? Jawabannya simple, karena mereka paham betul soal makro. Nah, selamat datang di analisis kita kali ini. Kita bakal langsung ngebongkar rahasia makro dari para pelatih pro lewat Honor of Kings Esports Academy. Dijamin, habis ini cara kalian ngelihat arena pertandingan bakal berubah total. Di penjelasan kali ini, kita punya 5 pilar utama yang bakal dibahas. Mulai dari nguasain tempo early game, kontrol objektif dan vision, rahasia ngatur gold team, urusan draft dan lane, sampai yang paling penting, mentalitas makro ala pemain pro. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, gimana caranya nguasain tempo early game, khususnya di 4 menit pertama yang super krusial itu. Coba bayangin situasi ini, game baru banget mulai, menit ke-0, tiba-tiba satu RT tim musuh nerobos masuk buat nyolong buff kalian. Panik dong pasti, wajar banget, karena satu kali mati di sini bisa ngancurin tempo jungler sampai akhir. Pertanyaannya, kalian tahu nggak gimana cara ngerespons situasi kayak gini tanpa ngebikin tim kalian kalah di awal? Daripada panik gak jelas, Academy itu punya protokol 3 langkah yang lumayan ketat buat ngadepin ini. Pertama, langsung catat timer respon jungle kalian dan siapin pertahanan kalau emang memungkinkan. Kedua, coba baca situasinya, kira-kira tim kalian sanggup nggak buat trade atau tukar sumber daya di area lain. Nah, yang ketiga ini nih, yang paling susah dilakuin banyak orang, kalau Emon nggak bisa di-trade, tinggalin aja. Serius, lepasin buffnya. Mending kalian putar arah dan kasih tekanan habis-habisan di sisi peta yang berlawanan daripada mati konyol. Semua keputusan muter otak di awal tadi sebenarnya cuma persiapan buat nyambut satu momen pemicu paling kritis di game ini, yaitu menit keempat. Perhatiin deh betapa drastisnya ritme game ini berubah. Sebelum menit keempat, kalian santai aja dulu, fokus farming, cari gold, dan sekitar menit 3:10 kalian bisa mulai freeze lane buat persiapan dragon. Tapi dengerin baik-baik, tepat di detik ketika menit keempat itu nyentuh layar, perlindungan tower langsung hilang dan pasif item jungle itu habis. Di detik itu juga, kalian harus berhenti main solo, langsung ngumpul dan kuasain satu sisi peta. Ini benar-benar transisi dari main individu jadi main tim. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal lihat gimana tempo yang udah dibangun tadi dipakai buat ngontrol objektif-objektif netral yang besar. Nah, ini dia aturan emas dari Academy Vision itu segalanya. Punya jarak pandang di area sungai sebelum monsternya muncul, itu nilainya jauh lebih besar daripada sekedar coba-coba nyolong buff secara buta. Sering banget kan lihat jungler asal lompat ke dalam pit tanpa vision yang jelas, ujung-ujungnya malah mati konyol demi pengen bikin konten montage. Jangan sampai kalian jadi pemain kayak gitu ya, amankan dulu areanya. Anggap aja ini semacam contekan buat momen-momen waktu game lagi chaos. Ini ngasih tahu persis apa yang harus diprioritasin. Contoh nih, kalau dragon dan buff kalian munculnya barengan, amanin buff kalian dulu. Terus kalau posisinya nggak mungkin buat war rebutan dragon, ya jangan dipaksa. Langsung puter otak buat ambil overlord. Dan kalau musuh udah dapat tyrant tapi vision tim kalian belum siap, mending mundur. Jangan maksa ngambil overlord. Intinya sih sabar itu kunci banget di sini. Semua objektif tadi tuh ngaruhnya kemana sih? Jelas ngefek langsung ke bagian ketiga kita, ekonomi tersembunyi alias manajemen gold team. Kalau kita bongkar dari mana aja gold itu masuk, kita bisa lihat ada 2 jenis pendapatan. Ada pendapatan tetap kayak dari minion dan gold pasif. Tapi yang ngebikin beda antara tim pro dan tim biasa, itu ada di gimana mereka ngerebutin sumber daya di peta. Kayak monster jungle, objektif netral, dan tower. Kontrol di area inilah yang akhirnya bikin efek bola salju atau snowballing gold team kalian makin gede. Ngomongin soal gold, kita nggak bisa lepas dari peran roamer. Aturan basicnya sih roamer harus jagain marksman ya kan? Tapi realita di Academy itu ngebuktiin kalau kalian tuh harus fleksibel. Kalau wave minion pertama di mid butuh di-clear cepet, atau jungler lagi butuh banget bantuan rotasi buat jaga tempo, roamer harus standby di sana. Jangan cuma nempel kaku di satu lane aja. Terus, gimana dong ceritanya kalau tim kita udah keburu ketinggalan 3 level? Jangan panik, dan tolong jangan maksa buka war yang nggak jelas. Ikutin strategi catch up ini. Pastiin selalu dapat last hit minion, bagi gold di lane dengan pintar, dan manfaatin banget mekanik catch up dari game dengan cara nyulik carry musuh pas lagi aman. Kalau kalian disiplin dan sabar soal ekonomi, pelan-pelan pasti bisa ngejar ketertinggalan kok. Oke, urusan ekonomi di dalam game udah. Sekarang di bagian keempat kita mundur dikit, ngebahas soal draft dan lane. Ini soal gimana caranya menang, bahkan sebelum gamenya benar-benar dimulai.
Pemilihan draft jungler itu kontrasnya berasa banget. Kalian pilih tank jungler kalau tim kalian emang kekurangan sosok di garis depan buat ngebuka ruang pergerakan. Tapi sebaliknya, kalau tim kalian udah punya banyak hero tebel buat ngelindungin, langsung aja pick damage jungler buat ngasih daya ledak serangan. Sinergi itu bener-bener nggak bisa ditawar. Nah, buat urusan lane, prinsip yang satu ini emang kedengarannya agak aneh, tapi justru super penting. Kasih support kalian ke lane yang lagi menang. Jangan buang-buang waktu dan tenaga ke lane yang udah jelas-jelas kalah. Kalau clash lane kalian udah hancur lebur, maksa ngegeng di sana tuh kadang cuma ngasih makan musuh double kill. Mending pikirin rotasi yang lebih besar atau tuker lane aja sekalian, daripada capek-capek nyelamatin kapal yang udah mau tenggelam. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Di sini kita bakal naik level dari sekedar taktik peta masuk ke pola pikir yang selalu dipakai sama para pemain e-sports profesional. Ada satu filosofi mendalam banget dari Akademi. Kalian tuh harus ngeevaluasi setiap keputusan berdasarkan kurva gold dan hasil akhirnya. Kalau misalnya rotasi tim kalian gagal total, coba analisis pelan-pelan. Apakah hasil jelek ini karena dari awal rencana makronya emang udah kacau, atau rencana makronya udah bener tapi kebetulan eksekusi mekanik tangannya aja yang lagi kurang pas? Proses mikir objektif kayak gini loh yang bener-bener misahin pemain biasa dari pro player. Kalau mau kita rekap cepat dari apa yang udah kita pelajari hari ini, early game itu urusan nguasain tempo. Punya vision yang jelas, selalu ngalahin aksi heroik yang nekat. Fleksibel sama situasi, itu jauh lebih oke daripada kaku ngikutin satu strategi. Komunikasi yang baik bakal ngalahin skill individu secanggih apapun. Dan di penghujung hari, makro yang matang selalu bisa ngalahin sekedar jago mikro. Jadi, pas kalian lagi nunggu antrian buat match berikutnya, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa kalian mau terus ngandelin keajaiban main solo 1 lawan 5? Ataukah sekarang kalian udah siap buat pakai ilmu makro ini dan benar-benar menguasai jalannya permainan? Pilihan ada di tangan kalian. Jangan pernah berhenti belajar, dan sampai ketemu lagi di analisis kita berikutnya.